Jadi jawaban yang tepat untuk kasus soal ini adalah akar 20, atau dalam bentuk tulisan lain 2 akar 5. Nah, ini materi yang seperti ini wajib dikuasai penuh gitu, walaupun udah berulang kali dilakukan kemudian udah pelajarannya lewat. Tentang panjang suatu vektor ini wajib dikuasai gitu ya, karena pertemuan-pertemuan berikutnya panjang vektor ini pasti akan digunakan terus. Jadi ya, sebagai syarat untuk mengerjakan atau masuk kepada materi yang lebih sukar, ini wajib menguasai panjang vektor. Bagaimana mencari panjangnya? Ya tinggal kuadratkan saja angka-angka sebagai penyusunnya tadi. Ada angka 2, ada negatif 4, kuadratkan aja kedua-duanya. 2 kuadrat berarti 4, negatif 4 dikuadratkan 16. 4 ditambah 16, 20. Ya, hasilnya 20. Akar dari 20 tadilah yang jadi jawaban. Sederhana seperti itu ya, dan ini wajib dikuasai gitu. Ya. Ini Arabnya tidak ada yang lupa lagi, karena materi nanti yang kita pelajari ya ini juga gitu, tentang panjang vektor, kemudian nanti tentang satu lagi yang akan kita bahas di slide berikut. Oke, silahkan dijawab. Ini tentang perkalian ya. Bagaimana cara mengalihkan dua vektor? Ini pertemuan sebelumnya sudah dipelajari. Cara mengalihkan dua vektor berarti tinggal menjumlahkan perkalian angka yang satu posisi atau satu letak. Di A ada 2i, di B ada 1i, berarti tinggal dikalikan saja. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambahkan dengan perkalian yang J, 3 kali 2, 6. Ya. Berapa hasilnya? Silahkan pilih di opsi yang tepat. 2 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 12 6 kali 2. Itu jawabannya. Tapi silakan di situ. Jawaban yang terbanyak selama ini akar jawabannya 20. Ada yang jawab 10, ada yang 15. Yang mana tuh? Oke, waktu 15 detik lagi. Silahkan dijawab. Ini nanti kenilai ya, jadi jangan sampai kosong, minimal dijawab. Tentunya jawab dengan tepat, itu lebih bagus. Oke, waktunya habis. Jadi jawaban yang tepat itu kebanyakan sini jawabannya benar ya. Nah, nih, dari 4 jawaban kebanyakan jawab angka jawabannya 20. Ya karena tinggal menghitung saja ya. 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 2 6 ditambah 6 kali 2 12. Berarti 2 ditambah 6 tambah 12. 2 tambah 6 8, 8 tambah 12 20. Maka jawabannya 20. Oke, yang jawab 20 benar ya. Jadi siapa sih yang paling atas itu? Oke, dilanjut. Itu soal-soal yang akan sering dibahas tentang perkalian, kemudian tentang panjang vektor ya. Jadi ini apakah Anda sudah paham perkalian skala 2 vektor? Secara umum tadi Ustaz tengok 20 siswa jawaban benar. Berarti ini secara umum sudah paham gitu. Sekarang tinggal teknisnya pemanfaatan perkalian tersebut untuk apa ya. Oke, ini materi kita utama hari ini tentang vektor dalam bentuk mengukur sudut ya. Sekarang pemahaman kita akan diperluas dengan mempelajari sudut antara dua vektor. Oke. Jika dua vektor A dan B bertemu pada satu titik, seperti pada gambar ya, titik temunya itu titik O, maka sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut yang dibentuk oleh kaki vektor A dan kaki vektor B. Ya. Sudut yang diambil adalah sudut terkecil, artinya sudut yang bisa mungkin yang lancip ya. Tapi bukan pasti lancip, bisa jadi tumpul, tapi nanti dibandingkan antara sudut yang kecil dan yang besar. Kalau di gambar itu yang kecilnya mungkin yang O sini,
Ya, ini yang kecilnya ya, tapi kalau yang besar itu yang di belakang sini. Nah, gitu. Tapi yang diambil yang terkecilnya saja, gitu ya. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Jadi di sini maksudnya, jadi kalau ada dua gambar seperti ini, kita bisa mencari sudutnya dengan menggunakan rumus atau unsur yang sudah kita bahas tadi tentang perkalian dan panjang. Ya, rumus dasarnya itu ini, A kali B itu sama dengan panjang A dikali panjang B kosinus dari sudut yang terbentuk. Ya, tapi sekarang permasalahannya bukan mencari berapa sih hasil perkaliannya, lebih kepada berapa besar sudutnya. Dan kasusnya ini kita mencari sudut tanpa pakai gambar, tanpa menggambarkan vektor, atau tidak tahu objeknya seperti apa posisi dan bentuknya, tapi kita tahu besar sudutnya dengan memanfaatkan perhitungan perkalian dan panjang vektor, gitu ya harapannya. Oke, tanpa menggambar kita bisa tahu. Jadi matematika itu untuk tujuannya ke sana gitu, memudahkan sesuatu objek yang tidak nyata gitu ya, yang tidak perlu dibentuk, tapi kita bisa mengetahui posisi atau unsur-unsurnya termasuk besar dari sudut tersebut ya, sudut yang terbentuk. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Coba Anda perhatikan rumus yang ada tadi yang nampak di layar ya, perkalian skalar antara dua vektor. A kali B itu sama dengan panjang A kali panjang B, kosinus dari sudutnya cos A ya. Yang kita butuhkan tuh sekarang cos A. Jadi ketika kita utak-atik atau kita balik-balikkan antara rumus satu dengan rumus dengan unsur-unsur satu dan unsur keduanya, maka ini bisa terjadi penyesuaian atau pindah ruas. Bentuknya seperti ini, A kali B dibagi panjang A dikali panjang B. Ya. Jadi di sini terjadi perubahan rumus. Yang sebelumnya rumus dasarnya itu ini, ya. Kemudian ketika kita pindah posisi, jadi A kali B-nya posisinya di bawah panjang A panjang B-nya ya. Nah, ini kan manipulasi atau perpindahan ruas saja. Yang awalnya posisinya dia bergabung sama A kali B cos alfa, sekarang dia menjadi terpisah gitu ya. Jadi ini perhatikan perubahan rumus antara rumus satu dan rumus kedua. Mengapa dia pindah? Ya karena kita membutuhkan cos dari sudut tersebut. Yang kita butuhkan sudutnya. Sedangkan yang kita miliki adalah perkalian dan panjang masing-masing vektor gitu ya. Sehingga yang dibutuhkan tuh cos di sini. Kalau kita utak-atik rumusnya berarti A kali B ini wajib kita turunkan karena di awal dia sebagai perkalian ya. Ketika dia pindah ruas maka dia sebagai pembagi ya. Sehingga dari turunan rumus pertama tadi muncul rumus baru gitu sebenarnya. Ya, rumus baru yang bisa diterapkan untuk mencari sudut. Nah, ini yang dicatat sebagai rumus untuk menentukan sudut antara dua vektor. Jika ada vektor A dan vektor B, ya, tanpa mengetahui gambarnya, kita bisa menentukan besar sudutnya. Bagaimana caranya? Ya ini kalikan A kali B berapa. Cara mengali ya tadi yang sudah dibahas sedikit ya di awal. Cara mengalikan ya kalikan sesuai dengan posisinya. I dengan I, J dengan J, K dan K. Sedangkan kita bagi, kemudian hasilnya tadi kita bagikan dengan panjang masing-masing vektor. Bagaimana cara mencari panjang tadi sudah dibahas juga. Kuadratkan semua unsur-unsurnya kemudian diakarkan gitu ya, diakarkan. Ya. Rumus ini silakan dicatat atau di screenshot. Penting diingat ya, rumus untuk menentukan sudut. Cos sama dengan A kali B dibagi panjang dari masing-masing vektor pembentuk. Oke, sebagai contoh, diketahui dua vektor dalam bentuk vektor kolom ya, tadi sudah dibahas, vektor kolom baris atau basis. Nah, yang vektor kolom kita bisa menentukannya dalam bentuk seperti ini. 1 min 1 0, min 1 2 2. Tentukan sudut antara vektor A dan vektor B. Apakah kita perlu gambarnya? Tidak, kita tidak perlu gambarnya ya. Kita tidak perlu menggambarkan sini, kita tahu sudutnya. Karena sebenarnya secara logika kita bisa menentukan sudut kalau kita punya alat busur gitu ya untuk mengukur sudut. Tapi sekarang kita tanpa menggambarkannya, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang diminta. Ya. Misalkan sudut antara A dan B itu adalah alfa atau sudut alfa. Maka untuk mencari sudutnya sendiri, ya kita gunakan rumus cos yang tadi ya. Rumus di awal. Nah, nih. Rumus di awal. Oke. Cos alfa sama dengan A kali B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Itu sama dengan nilainya rumus perkalian apa? Ya, perkalian ini tinggal dikalikan saja semua unsur. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini dulu? Ini Ustaz, Ya, Ustaz, apa Ustaz? Ulang apa yang tadi Ustaz, slide tadi Ustaz.
rumus. Yang rumus tolong gambarin. Yang Soal. rumus ya, rumus. Rumus ya, rumus di screenshot ya. Rumus ini. Nah, rumus ya. Intinya kita pelajar hari ini ke sini, satu rumus ini aja. Ya. Dan Ya, nanti Ustaz. Ya. pemanfaatan dalam soal seperti apa. Materi kita sederhana hari ini, cuma satu rumus ya. Setelah kali tinggal digunakan gitu. Jadi harapannya tidak terlalu membebani pelajaran. Intinya kita tetap melakukan perhitungan, tapi yang sebisa mungkin hanya pengumpulan ya dari beberapa gabungan materi sebelum tentang perkalian kita gabungkan dengan tentang panjang vektor ya. Oke. Ya lanjut ya, tadi ini sudah ke rumusnya, silakan di screenshot. Rumusnya itu ini juga ya, yang nampak di layar. Oke. Jadi di sini rumusnya cos alfa sama dengan A kali B dibagi panjang A dikali panjang B. Itu sama dengan, ada sama dengan sana dan masukkannya rumusnya ya. Itu rumusnya secara aljabar saja. Tapi sebenarnya yang lebih utamanya yang di angka-angka di bawah. Cos alfa sama dengan 1 dikali min 1. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat di slide sebelumnya, ya, mengapa 1 dikali min 1? Karena 1 dengan min 1 itu satu posisi. Sama-sama anggota pertamanya gitu ya. Ini kan cara mengalihkan tadi, insya Allah udah paham. Kemudian min 1 dengan 2 kan ya, 0 dengan 2. Maka kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah negatif 3. Untuk yang di bawah, panjang dari masing-masing A dan B itu dicari dalam bentuk akar. Anggota dari A adalah 1 min 1 0 ya, kuadratkan semua angka-angkanya gitu ya. 1 itu dikuadratkan 1, min 1 dikuadratkan juga 1 ya. Jadi kalau ditambahkan ditambah 0 kuadrat 0 ya. 1 tambah 1 hasilnya akar 2. Maka tiba di belakang sana di akhir itu akar 2 dikali akar 9. Akar 9 itu dapat dari yang B ya, panjang B. Akar 2 dikali akar 9 berarti 3 akar 2. Karena akar 9 itu nilai 3 ya. 3 min 3 yang ada di atas dengan 3 di bawah itu bisa disederhanakan atau dicoret ya, sehingga menghasilkan atau jadi lebih sederhana bentuknya min 1 per akar 2. Tapi yang ini dirubah lagi ya. Min 1 per akar 2 itu sama dengan min 1 per 2 akar 2. Mengapa bentuk seperti ini? Ini merasionalisasi ya. Sama-sama dikalikan akar 2 per 2 per akar 2. Akar Maka 9 dari mana dapat, Tar? akar 9 dari ini. Anggota dari B. B itu kan anggotanya 1, 2 ya. Min 1, 2. Min 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. 2 kuadrat yang satu lagi yang di bawah 4 juga. Berarti 1 tambah 4 tambah 4 hasilnya 9. Kemudian diakarkan ya. Akar dari 9 adalah 3. 3 digabungkan dengan akar 2, 3 akar 2 gitu. Ya, ini teknis berhitung aljabar ya. Ini dikuasai. Mengapa perubahan seperti ini? Ya karena perubahan bentuk akar ya. Bentuk akar. Yang di bawahnya terutama itu min 1 per akar 2 tiba-tiba muncul min setengah akar 2. Ini tolong dipahami. Ini namanya merasionalisasi ya. Yang awalnya akarnya di bawah itu tidak boleh di situ, harus dikalikan lagi dengan akar sekawan namanya. Akar yang sama ya. Jadi min 1 per akar 2 itu sama-sama dikalikan akar 2 per akar 2. Min 1 dikali akar 2 itu akar 2 jawabannya. Terus akar 2 dikali akar 2 maka muncul angka 2 tanpa akar lagi. Per 2 gitu ya. Oke, ini bentuk perubahan. Dan maka diperoleh di sini nilai alfanya adalah 135. Ya. Mengapa bentuk seperti ini? Ini materi yang kemarin kita pelajari di matematika wajib, ya, trigonometri. Sudut pada kosinus itu bernilai negatif karena kan nilainya min setengah akar 2 nih. Setengah akar 2 itu kan negatif, ya. Nilainya akan negatif jika dia berada di kuadran kedua kemarin dibahas. Kuadran kedua nilai negatif atau sudut kuadran kedua tadi adalah nilai yang berada pada rentang 90 sampai 180 ya. Jadi sudut tumpul lancip lagi tapi sudut tumpul. Minimal nilai 90. Kemudian maksimalnya 180. Tidak ada yang nilainya di bawah 90 gitu ya. Nah, tapi di sini kita tengok lagi nilainya yang setengah akar 2 ini ya. Ini kan sama dengan 100 setengah akar 2 ini cos 45. Tapi yang nilainya negatif. Berarti dia pada kuadran kedua. Berarti 180 kita kurangi dengan 45. Maka muncullah 135. Ya. Ini agak rumit perhitungannya karena berhubungan dengan penguasaan materi di matematika wajib ya. Mengapa min setengah akar 2 jadi 135? Ya silakan dihubungkan ke materi matematika wajib sebenarnya cara teknisnya.
Tapi kalau kalkulator bisa juga ini. Jadi cari salah satu sudut istimewa yang nilainya 135 ya. Yang nilainya min setengah akar 2. Jawabannya itu 135. Maka tanpa menggambarkan objeknya, tanpa tahu panjangnya, tanpa tahu bentuk hubungannya ya, di mana posisinya, kita tahu nih sudutnya itu 135 derajat atau sudut tumpul ya. Tanpa tahu gambarnya, gitu loh kelebihannya ya. Jadi ini pemanfaatannya itu perkalian sama panjangnya kita bisa manfaatkan untuk menentukan besar sudutnya. Dan inilah yang banyak digunakan untuk mengukur atau mencari panjang dari bukan panjang sih, jarak antara planet dan planet ya. Melihat sudut-sudut seperti ini gitu. Tidak perlu mengukur secara langsung, tapi asal tahu posisinya dalam bentuk vektor dan sebagainya, dan bisa menentukan posisi sudutnya, maka jaraknya ini bisa kita cari gitu sebenarnya. Ya, jarak antara planet A planet B itu bisa kita cari. Pemanfaatan di sini ya, tapi tentu hitungannya agak sedikit rumit karena kan jaraknya juga harus dimodelkan di dalam bentuk pemodelan komputer ya. Secara teknis kayak gini ya perhitungannya menggunakan vektor. Oke, jadi ini sudutnya bisa diketahui dengan memanfaatkan materi trigono juga. Ya silahkan dihubungkan materi MTK peminatan MTK wajib itu saling terkoneksi ya kalau di kelas 10. Jadi kalau tidak dikuasai wajib ya susah juga di peminatan gitu. Ya, jadi kalau bisa semuanya dikuasai, jadi terhubung antar satu mapel dan mapel. Ya baik, terus contoh satu. Contoh kedua ini agak lebih sederhana. Tapi dalam bentuk tadi kan vektor kolom ya, bentuknya ke bawah. Sekarang vektor basis yang bentuknya IJK. Ya. Tanpa menggambarkan vektornya antara U dan V, tentukan besar sudut vektor U dan vektor V. Ya, vektor U itu nilainya 2 min 1 K. Ini kan dalam bentuk baris ya, basis. Yang IJK ini dalam bentuk basis namanya. Ubah dalam bentuk vektor kolom yang bentuknya ke bawah. Tujuannya apa? Biar lebih mudah mengalihkan. 2 min 1 1. Itu jelas ya. Yang V juga sama. Yang awalnya IJ 2K ubah dalam bentuk baris kolom, dalam bentuk kolom. Bentuk ke bawah 1 1 2. Ya. Jika sudah dibentuk vektor kolom, maka ya tinggal dikalikan antara vektor U dan vektor V. Itu hasilnya berapa? Jawabannya 3 ya. Silahkan dihitung secara biasa. Panjangnya juga sama. 2 min 1 1. Ketika dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakarkan, hasilnya adalah akar 6. Demikian juga yang V gitu ya. Hasilnya sama akar 6. Ketika ini dioperasikan atau dikalikan, 3 per akar 6 kali akar 6 itu jawabannya 3 per 6 atau sederhananya 1 per 2. Nilai kosinus yang menghasilkan 1 per 2 itu adalah cos 60. Dari mana datangnya? Tengok tabel trigono sudut istimewa ya. Cos yang menghasilkan nilai setengah adalah cos 60. Maka jawabannya 60 derajat. Mengapa di sini nilainya di bawah 90? Karena dia positif. Tapi kalau dia negatif, maka nilainya itu sudut tumpul ya kalau kosinus. Oke. Jadi lebih sederhana ya, jadi bisa dipahami. Tapi intinya di sini terjadi perubahan antara merubah vektor basis menjadi vektor kolom. Ya, ini harus sudah terbiasa. Utamakan semua dalam bentuk vektor kolom gitu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan kita lanjut nih. Ini soal. Silahkan dijawab. Waktunya 3 menit. Ada vektor A dan vektor B. Hasil perkalian vektor A dan vektor B adalah, silahkan dikalikan seletak ya, 1 pasangannya 3 atau dirubah dulu ke vektor kolom, itu lebih mudah karena Capnya nggak jalan Sat. Hah? Siapa? Punya nggak ada Sat, pertanyaannya Sat, dan reload Sat. Zukron. Iya Sat. Yang lain jalan nggak? Mungkin jaringannya Zukron. Kalau yang lain nih ada menjawab. Jaringan mungkin ya, coba. Kebanyakan jawab sini ada. 1 kali 3 tambah 1 min 2 kali 1 tambah 3 kali 2. Sudah menjawab berapa? Kebanyakan jawabnya tepatnya karena baru perkalian ya. Yang agak susah tuh nanti ketika membagikan gitu.
Ya, nanti ini berurut, jadi untuk mencari sudut, sebenarnya tujuannya nanti mencari sudut ya, tapi kita angsur satu persatu. Untuk mencari sudut kita butuh perkaliannya dulu, kemudian panjang dari masing-masing. Kita cari dulu perkalian A dan B. Nanti ini disimpan ya, dalam artian jangan dilupakan atau dihapus, disimpan dulu, berarti A kali B hasilnya sekian ya, sesuai dengan kalian cari. Yuk, 1 menit lagi waktunya, silakan. Tadi Zukron gimana? Ada muncul nggak? Di jaringan. Udah Ustaz, udah muncul Ustaz. Oke. Banyak jauh. Ustaz, ana afwan ana izin bentar, Ustaz. Oke ya, enggak apa. Untuk udah jawab. Adi, Ini Ustaz, ana mau pergi bentar, Ustaz. Mau antar apa? silakan, silakan. Oke, waktunya 10 detik lagi, silahkan dijawab. Baru 19, 20 orang, oke. Kebanyakan jawabnya yang 7 ya, 7. Oke, waktunya habis. Kita lihat yang jawabannya tepat atau peringkat pertama. Pak Isabil, oke, Pak Isal benarnya semua sama. Baik, jawaban yang benar itu 7 ya, karena saya tinggal menjumlahkan saja gitu ya. Kalau ada kesalahan berhitung ya silahkan dikoreksi di mana. Tapi ini jawaban 7-nya disimpan dulu ya, karena ini nanti akan digunakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentang panjang vektor. Jadi kalau vektor A itu 1 min 2 3, B-nya 3 1 2. Yang untuk A sendiri berapa sih panjang? Silahkan dijawab sesuai dengan opsi yang ada. Waktunya berapa ini? Waktunya 3 menit. Baik, waktunya ada 30 detik lagi, silakan diselesaikan. Diusahakan dijawab ya, jadi jangan sampai kosong itu juga. Tapi ya sesuaikan sesuai dengan perhitungan yang tepat. Sudah berapa nih? 12 yang jawab. Nah, yang belum silakan dijawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
4. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Jadi di sini jawaban yang tepat itu Faisal. Oke, Faisal tepat. Faiz masih belum ya. 8 orang jawab benar, jawabannya itu akar 14. Ya, yang benar itu akar 14 ya. Yang lain akar 17 masih salah. Ini mencari panjang kayaknya masih bervariasi, ada yang bisa, ada yang belum. Ya, silahkan dicek lagi. Sebenarnya tinggal mengkuadratkan dan menjumlahkan. Anggota dari A itu 1, min 2, dan 3. 1 dikuadratkan itu 1, min 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. 1 tambah 4 tambah 9, jawabannya 14. Tapi karena diakarkan maka akar 14 ya. Bersederhana seperti itu aja. Tapi kan di luar kepala ngitungnya gitu. Hitung jarak. Oke, yang benar 8 orang tadi dan nilainya udah masuk. Satu lagi, panjang B. Teknisnya sama ya, mencari panjang B sama. Kuadratkan semua unsur dari vektor B. Lalu dijumlahkan. Sesuai dengan opsi yang ada sana. Kemudian nanti ini disimpan ya. Panjang A tadi juga jangan diabaikan, nanti itu mau digunakan. A kali B tadi jawabannya 7, panjang A akar 14, panjang B juga nanti akan digunakan untuk menentukan sudut. Ini udah lebih cepat nih, 12 orang langsung jawab. Silakan, ada 2 menit lagi untuk yang belum. Ada waktu 30 detik lagi. Silakan yang belum untuk melakukan perhitungan dan mengisi jawabannya sesuai dengan perhitungannya. Untuk panjang vektor B, ini sudah jawab 18 orang, kebanyakan sudah benar, sudah tepat. Saya harap jawabannya ini karena berhitungnya ya tepatnya, bukan karena nebaknya, karena tadi jawabannya itu digunakan lagi. Oke, kita tengok nanti siapa yang paling tinggi lagi. Baik, selesai di sini. Paling tinggi Faisal, benar. Abidillah, oke. Faisal, sip. Jawaban yang tepat akar 14 ya. 14 orang jawab benar, berarti dari setengah dari yang ngikutin sudah paham nih berkaitan dengan mencari panjang vektor A maupun B gitu ya. Hitungannya sudah tepat. Kemudian satu lagi, ini pertanyaan intinya tentang sudut ya. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Manfaatkan tadi perkaliannya A kali B berapa, kemudian dibagi dengan panjang masing-masing yang sudah kalian cari tadi ya. A kali B tadi kan jawabannya sekian, dibagi dengan panjang A sekian dikali panjang B sekian, hasilnya sederhanakan berapa, kemudian cari besar sudut yang sesuai, apakah cos 30, cos 45, cos 60, atau cos 90.
yang nilainya setara dengan hasil perhitungan yang kalian cari. Akar yang sama jika dibagikan hasilnya adalah itu ya, akar yang sama jika dibagikan maka jawabannya angka dari akar tersebut. Sebagai contoh misalkan akar 5 kali akar 5, maka jawabannya 5 saja ya. Kalau akarnya sama, tapi kalau beda maka kalikan dahulu bilangan yang ada dalam akar. Oke, silahkan dijawab. Waktunya ada 40 detik lagi sebelum selesai. Sudah setengah 50% menjawab ya. Dan kebanyakan sudah benar. Yang belum ya silahkan menyesuaikan. Waktunya 25 detik lagi. Silahkan dijawab ya. Ini pertanyaan inti dari pelajaran hari ini. Di pertanyaan terakhir. Untuk berikutnya nanti tinggal refleksi belajar. Oke, 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Waktunya habis. Kebanyakan jawab benar-benar ya. Kita lihat jawaban tepat dari Faisal benar, Artia, Abdillah. Oke. 14 siswa menjawab 60. Nah ini jawabannya, karena jawabannya 1/2, cos berapa yang nilai 1/2 atau setengah, itu jawabannya cos 60 ya. Yang 45 sama 90 kurang tepat. Yang 30, nah tidak ada jawab sama sekali. Ini bagus nih, kalau cos 30 tahu ya, setengah akar 3 dia. Oke. Yang belum tepat hitungannya ini silakan direvisi lagi ya. Jawabannya itu yang benar adalah 1/2 hasil akhirnya, kemudian 1/2 itu adalah nilai dari cos 60. Oke. Jadi kita tahu kesimpulannya bahwa besar dari sudut yang terbentuk ini tanpa kita gambarkan kita tahu sudutnya itu ada 60 derajat ya, antara vektor A dan vektor B. Tapi seperti apa gambarnya tidak perlu ya, karena kan agak sulit juga menggambarkan secara langsung dari. Baik, berikutnya tinggal melaksanakan refleksi belajar. Silahkan dijawab sejujur mungkin saja ya. Ini tidak ada poinnya, tapi ini berpengaruh kepada kebutuhan masing-masing, apakah sudah memahami atau tidak. Ini jawabannya tidak hanya satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3-3-nya juga bisa kalian checklist ya. Yang jelas apa yang kalian rasakan atau kalian pahami ya silahkan disesuaikan dengan jawaban. Waktunya ada 2 menit untuk menjawab ini. Kalau kalian merasa mampu mengalihkan 2 vektor, berarti silahkan checklist dia, dan bisa menentukan sudutnya juga silahkan. Tapi jawab sejujur mungkin ya, ini karena untuk sebagai refleksi, sebagai bahan perbaikan jika pelajaran masih kurang, buat nanti disesuaikan lagi pada pertemuan berikut. Oke, kebanyakan sini sudah menjawab mampu mengalihkan 2 vektor ya, berarti tadi sudah banyak yang jawab benar ya kalau yang mengalihkan. Kalau yang menentukan panjang kayak masih banyak yang belum sesuai. Sesuai juga nih, masih 11 yang jawab, tidak sebanyak yang mengalihkan ya. Yang menentukan sudut antara 2 vektor juga masih banyak yang ragu. Tapi cara teknis kita tahu pemanfaatannya gitu ya, dengan menggunakan perkalian dengan
perkalian dan mencari panjang. Tapi ini mau tak mau ya, walaupun kalian paham sedikit atau masih kurang, mau tak mau yang kurang ini memang harus dimaksimalkan ya, dalam artian ya dikejar lagi. Kalau masih merasa kurang bisa menentukan panjang suatu vektor, silakan dipelajari kembali ya, karena memang satu keharusan untuk bisa mengalihkan, kemudian menentukan panjang vektor, kemudian memanfaatkannya pada menentukan sudut, karena memang tuntutan secara pembelajaran kayak gitu ya. Di ujian nanti ya yang ini juga muncul gitu, kalian harus bisa menentukan perkalian, bisa menentukan panjang, bisa memanfaatkannya untuk mencari besar sudut. Jadi kalau merasa belum mampu ya silahkan refleksi diri, berarti saya masih butuh belajar pada materi A, B, C. Baik, selanjutnya ini jawabannya nggak ada poinnya sebenarnya. Ini dibuat semuanya benar. Baik, kita lanjut slide terakhir. Ini secara refleksi untuk pembelajaran seperti ini ya. Jika senang atau sesuai dengan keinginan ya silahkan dijawab dengan sesuai dengan perasaan masing-masing. Ini tidak harus ada jawaban ini. Ini tidak pengaruh mana-mana ya. Oke, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita akhiri saja karena waktunya juga mau habis. Sip. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan kuisnya. Secara umum ini pakai LKS gitu ya jadinya. Kita akan mendapatkan nilai harian langsung dari sana. Jadi yang mengikuti pembelajaran menggunakan lembar kerja tadi, insya Allah itu nilainya sudah masuk gitu ya. Berapapun nilainya, yang penting itu nilai pasti di atas KKM 1. Tapi tentu nanti yang nilai yang ranking dan tadi kayak Faisal, Faiz dan sebagainya tadi yang di atas ya terutama, itu nanti akan diberikan poin tambah. Intinya tadi ada waktu menjawabnya itu ada diberikan poin ya. Yang jawabnya lebih cepat tentu kita akan memberikan apresiasi gitu ya, bahwa siswanya benar-benar paham terhadap materi yang sudah diajar. Dan usaha harapannya ya saling bersaing di sana gitu ya. Terjadi persaingan dalam berkompetisi untuk berlomba untuk menjawab soal yang diberikan. Mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Jadi secara umum pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang perkalian, kemudian menentukan panjang, dan terakhir menentukan sudut suatu vektor. Ini materinya akan selalu digunakan, untuk pertemuan berikutnya juga akan digunakan. Jadi kalau masih merasa kurang silahkan dikuasai dulu, diulangi pelajarannya, ya dicari referensi belajarnya di buku cetak atau di internet gitu ya tentang perkalian. Karena mau tak mau memang harus dikuasai penuh. Di kelas 11 ya digunakan lagi gitu. Takutnya nanti kalau tidak bagus di kelas 10 ya terimbas di kelas 11. Ya yang kena itu ya kalian lagi gitu kan. Apa tak sungguh-sungguh ketika kelas 10 ya, selagi masih ada waktu silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Mungkin demikian untuk pertemuan hari ini karena sudah masuk mau jam 9, kalian akan melanjutkan pembelajaran lainnya gitu ya. Jika ada pertanyaan saya berikan kesempatan untuk pertemuan hari ini. Ada? Tidak ya? Setelah nggak ada Ustaz. Oke, tetap. Insya Allah materinya bisa dipahami secara umum. Sebagian sudah menguasai penuh ya. Ya yang belum ya silahkan refleksikan diri bahwa butuh belajar seperti apa, teknisnya seperti apa. Insya Allah pertemuan berikutnya di pekan berikutnya kita ada tatap muka gitu ya. Mungkin pembelajaran seperti ini tetap digunakan juga jadi dalam kelas. Yang penting materinya masih bersambung gitu ya. Jadi nanti dalam kelas catatan-catatannya dipersiapkan. Kemudian tugas-tugas yang daring ini ya diselesaikan. Karena takutnya kalau sudah tetap muka, ya tugas daring itu tetap terkoneksi ya, dalam artian tetap ditagih juga. Maka ya bisa mungkin diselesaikan ketika pembelajaran daring. Karena nanti tetap muka ada lagi tugas-tugas yang bentuk lain gitu. Jadi jangan sampai tumpang tindih gitu ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih sudah bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.